Wajib bagi orang yang sholat ketika melakukan sujud wajib membuka dahinya dan ditekankan ke tempat sujud. Bagaimana orang sholat memakai masker? Pertanyaan daripada saudara Agus. Menurut istilah saya, masker itu bermacam-macam. Ada masker yang mungkin namanya saja keliru, pakai kaca itu. Pakai kaca. Lalu kemudian istilah saya, ada masker kecil atau ada masker pendek, ada masker panjang. Masker pendek yang hanya menutup hidung. Masker panjang itu apa? Perempuan biasanya. Hah? Cadar tertutup. Hanya yang kelihatan matanya saja. Dahinya tertutup. Kalau yang tertutup hanya hidungnya saja, sholatnya sah. Kenapa? Karena hidung itu tidak wajib dibuka. Dan hidung itu dihukumi sunnah di dalam sujud. Satu. Yang kedua, kalau masker atau apapun menutupi dahinya, dahi penuh tertutup, semua dahi tertutup, maka sholatnya gak sah. Karena apa? Karena syaratnya sujud itu dahinya harus terbuka. Harus terbuka. Umpama tertutup dari kopiah, gak sah. Atau tertutup dari surban, gak sah. Atau tertutup dari cadar, gak sah. Kalau hanya masker kecil yang menutupin hidung, sah. Penjelasannya begini. Wa yasjudu 'alal jabhati wal anfi wal yadaini wal rukbataini. Orang yang melakukan sholat harus sujud dengan menggunakan dahi, wal anfi dan hidung, wal yadaini dan kedua tangan, wal rukbataini dan kedua lutut. Fasujudu 'alal jabhati, sujud dengan menggunakan dahi itu wajibun wajib. Wajibun wajib. Fasujudu 'alal jabhati fawajibun. Sujud dengan menggunakan dahi fawajibun, itu wajib. Wa amma sujudu 'alal anfi fa huwa sunnatun. Adapun sujud di dalam salat dengan menggunakan hidung fa huwa sunnatun, dia adalah sunnah. Artinya tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu dengan menekan dahi. Hidung itu tidak wajib. Itu dasar pengambilannya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz yang keempat halaman 406. Pernyataan daripada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Qala fil Imam Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam kitab Al-Um, kamalus sujudi ayyasud ala jabhatihi wa anfihi wa rahatihi wa rukbatayhi wa qadamayhi. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um menjelaskan bahwa sujud yang sempurna, bahwa sujud yang sempurna harus sujud dengan menggunakan dahinya, hidungnya, tapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua daripada ujung jari-jari kaki. Itu sujud yang sempurna. Sujud yang sempurna atau sujud yang afdal. Wa ayyasjuda ala jabhatihi duna anfihi. Wa in sajada ala jabhatihi duna anfihi kurihat dzalika wa ajza'ahu. Apabila orang yang sholat melakukan sujud dengan dahinya saja, duna anfihi, tidak hidungnya, kurihat dzalika, dimakruhkan, wa ajza'ahu, tapi mencukupi. Andai ada orang yang sholat yang sujud menekan itu ke tempat sujud hanya dahinya saja, hidungnya tidak menyentuh, itu dimakruhkan kalau hidungnya tidak menyentuh. Cuman sholatnya sah, cukup. Kenapa? Karena sujud memakai hidung nggak wajib, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah dahi. Wa in sajada ala ba'di jabhatihi duna jami'ihi
wa in sajada ala ba'di jabhatihi duna jami'iha kurihat dzalika wa lam yakun alaihi i'adatun. Apabila orang sholat melakukan sujud dengan menggunakan sebagian dahinya saja, tidak semuanya dahi yang ditekankan, sebagian kurihat dzalika dimakruhkan juga. Wa lam yakun lahu i'adatun, sholatnya sah, enggak usah mengulangi sujud, enggak usah mengulangi sholat, karena hanya sebagian dahi sudah cukup. Itu karena kisah ini merek cukup, asalkan dahinya lekan ke tempat sujud. Pengambilannya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz yang keempat halaman 414. Qala Asy-Syafi'i wal ashabu wa yajibu an yakshifa ma yaqa'u alaihi al-ismu fayubashiru bihi mawdi'as sujud, atau dibaca wa yajibu ayyub syafa, sama saja. Wa yajibu ayyub syafa atau wa yajibu ayyub syifa, pada inti pemahamannya sama. Cuman kalau ayyub syafa bedanya naibul fa'il sifatnya. Ayyub syifa fa'il, ada fa'ilnya. Wa yajibu ayyub syafa ma yaqa'u alaihi al-ismu fayubashiru bihi mawdi'as sujud. Wajib bagi orang yang melakukan sujud harus membuka yang dinamakan dahi dan ditekankan ke tempat sujud. Wajib bagi orang yang sholat ketika melakukan sujud wajib membuka dahinya dan ditekankan ke tempat sujud. Fa in hala dunal jabhati ha'inun muttasilun bihi lam tasihha salatuhu bila khilafin indana. Apabila di dahi terdapat penghalang, apabila di dahi terdapat penghalang dengan apa saja atau dengan sesuatu yang sambung dengan dirinya sehingga dahi tidak menyentuh ke tempat sujud, maka sholatnya tidak sah. Jadi masker kalau hanya menutup hidung saja sah. Kalau menutup dahinya tidak sah. Kenapa? Karena dahi ketika melakukan sujud harus terbuka. Tidak boleh dihalangi, ada benda yang menghalangi atau apapun yang menghalangi yang bisa sambung dengan dirinya sendiri. Seperti kopiah. Kan terhalang. Tak sah. Assalamualaikum. Tidak menghalangi kunubu salambar. Tidak menghalangi. Kalau hanya rambut satu lembar enggak menghalangi, karena dahinya masih panjang banyak, lebar. Untuk batas-batas dahi akan dijelaskan nanti di bab sujud setelah sampai ke bab sholat. Jadi kalau dahinya tertutup, enggak sah. Tertutup dari benda yang di bawah, nipel dengan dirinya. Kalau sajadah enggak menutupi, karena bendanya enggak terbawa orang yang sholat. Ada sajadah di bawah, lalu sujud sama sajadah, enggak apa-apa, boleh. Enggak menghalangi sujud, karena sajadahnya ada di bawah. Yang tidak boleh menghalangi itu dengan pakaian atau apapun yang terbawa oleh orang yang sholat, seperti yang surban dan lain sebagainya. Dasar pengambilannya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz yang keempat halaman 408. Lalu dasar pengambilannya Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin juz yang ke-1 halaman 268. Lalu pengambilannya Asnal Maqalibih Syarhul Raudhit Talib juz yang ke-1 halaman 454. Dan dasar pengambilannya Hawashi Asy-Syarwani wal Abadi bi Syarh Tuhfatul Muhtaj 'ala al-Minhaj juz yang kedua halaman 264. Dan dasar pengambilannya Hasyiah Al-Jamal bi Syarh al-Minhaj, Hasyiah Al-Jamal ala Syarh al-Minhaj juz yang kedua halaman 75.